pasal 156A itu kalimatnya kan tentang penistaan agama. Sebetulnya kalimatnya itu lengkap kok, hanya tidak terbaca aja karena printernya waktu itu lagi lockdown. Jadi sebetulnya yang dimaksud itu 156A itu penistaan agama Islam, maksudnya itu. Dan orang polisi sudah tahu, paham. Itu silakan Pak Mangkulangit. Shalom, salam waras. Salam waras. Nah ini kita ini sebetulnya nggak usah terlalu emosi lah dalam menyikapi yang peristiwa sekarang ini. Betul sekali. Ya kita pahami lah, mungkin ya kita kan selalu bilang kenapa kepada minoritas langsung dilakukan penindakan, sementara bagi mereka-mereka yang menghina Kristen tidak pernah ditindak, tidak pernah ya, dalam tanda kutip ya, tidak pernah. Nah, kalau saya melihatnya gini, ketika muncul pasal 156A itu kalimatnya kan tentang penistaan agama. Sebetulnya kalimatnya itu lengkap kok, hanya tidak terbaca aja karena printernya waktu itu lagi lockdown. Jadi sebetulnya yang dimaksud itu 156A itu penistaan agama Islam, maksudnya itu. Dan orang polisi sudah tahu, paham, karena mungkin di penjelasannya muncul, di penjelasan kan biasanya undang-undang itu kan ada penjelasannya. Betul. Ya kan, kalau yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan, yang masih tafsir dijelaskan. Betul. Itu. Jadi kita nggak usah sewot, polisi udah tahu, udah paham, karena memang punya ayatnya seperti itu, penistaan terhadap agama Islam. Mohon maaf lah ya, karena faktanya seperti itu ya, yang menghina umat non muslim tidak ada satupun yang ditindak. Bahkan kemarin yang kasus yang terbaru si Made Desak itu yang menghina umat Hindu, polisi juga jawabannya sama kan, sedang diselidiki, padahal bukti-bukti sudah terbuka jelas. Iya kan? Bahkan pertama laporan teman-teman Hindu kan ditolak. Betul ya. Iya kan? Nah, ditolak. Kemudian setelah agak beberapa hari kemudian polisi bilang sedang diselidiki, kan gitu. Ya kita maklum aja karena bunyi yang sebenarnya mungkin loh ya, 156A itu gitu yang seperti yang sebutkan tadi. Hanya pada saat kalimat terakhir itu printernya langsung lockdown. Langsung lockdown. Nah, tintanya habis. Jadi agak buram. Jadi santai-santai aja. Nah, terkait yang rekan kita Paul Zhang dianggap, yang saya khawatir gini ya, 156A itu nanti yang kena itu banyak orang Batak. Ada orang Batak yang kena. Karena ini ya, karena di orang Batak itu ada satu marganya itu luar biasa di Bataraja. Marga di Bataraja. Di Bataraja itu kan Allah Raja. Iya. Baginda Allah. Nah ini orang Batak bisa kena pasal 156A yang bermarga di Bataraja nih. Tanya deh sama Pak Denggolan nih, pasti dia paham itu. Kalau enggak sama Pak Franky atau Pak Poresgam, tanya deh, pasti kena nih marga di Bataraja di papan tulisan nanti kena 156A ini, pencemaran nih, penodaan ini. Kok ketawa Pak Denggolan ketawa nih? Jangan sangkut-sangkutkan saya, bro. Benar ya. Lo kan ada di orang Batak marga di Bataraja. Iya, Simamora ya, Simamora. Simamora kan. Iya. Nah iya, kena 156A. Iya, saya kick dulu Pak Franky, nanti masuk Pak Franky ya. Terus gini, saya juga tadi malam juga bilang kalau Paul Zhang mengaku nabi ke-26, kan pengakuan kan tidak menyebut dia nabinya agama apa. Iya kan? Dia nggak nyebut. Nggak usah baper lah, dia nggak nyebut agama apa kok. Bisa aja dia nabi untuk keluarganya sendiri, untuk anak istrinya, bisa aja kan? Karena di dalam perkawinan, rumah tangga, seorang suami adalah imam besar bagi keluarganya. Betul. Makanya kita bisa lihat di kitab suci manapun, agama manapun, ada ndak numerik daftar nomor nama-nama nabi sesuai urutan. Misalnya nabi nomor 17 itu siapa?
Nggak ada, Bang. Nabi nomor 7 siapa, nomor 9 siapa. Secara numerik ya, kan nggak ada kan. Nah kalau Paulus yang mengatakan dirinya Nabi ke-26 terus banyak orang baper, saya juga bingung. Ini orang pakai otak atau apa? Pakai lapor segala macam. Malah saya bertanya-tanya di hati saya itu gini. Ketika Gus Dur dihina oleh Rizik Syihab, tak ada teman-teman yang lapor ke Polda Jawa Timur kemarin melaporkan apa yang dialami Gus Dur ketika dihina seperti itu. Ketika Bung Karno dihina, dinista oleh Haikal Hasan, ketika Jokowi dihina, kemana mereka? Kenapa diam saja? Iya kan? Betul. Kenapa diam aja? Masa negara ini kalah dengan Paul Zhang? Kalau sama Paul Zhang kok kayak kecacing kepanasan, tapi begitu negara ini dihina, bangsa ini dihina, pahlawan bangsa ini dihina, pemimpin bangsa ini dihina, nggak ada yang bergerak, diam aja. Kurang apalah Gus Dur? Gus Dur itu guru bangsa, negarawan, mantan presiden, dihina, tapi mereka diam aja. Perlu dipertanyakan sebetulnya mereka yang lapor-lapor ini seperti apa sebetulnya sikap mereka terhadap bangsa ini apa, itu loh. Terus kita bandingkan dengan wawancara Paul Zhang. Paul Zhang ternyata jelas dia bilang dia mencintai negara ini, iya kan? Bahkan dia sampai menitik air mata ketika ditanya tentang Indonesia. Iya kan? Ini fakta. Coba kita tanya Yahya Waloni tentang Indonesia. Nggak akan keluar air mata, malah keluar air liur. Apalagi lihat cap tikus. Dibandingkan sabar ya. Jadi ini Pak Bangku Langit, bagaimana kalau dibandingkan dengan manusia satu ini? Mungkin sudah pernah saya putar kemarin ini. Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau ada bahas, makar. Makar siang, makar malam. Nah, inilah keturunan salah satu keturunan Arab yang kerjanya tiap hari menghina pahlawan Indonesia, ya, menghina pemimpin bangsa Indonesia, menghina presiden, menghina pemerintah. Inilah salah satu imigran Arab yang tinggal di Indonesia, yang cari makan di Indonesia. Ya kan, pertanyaannya kenapa kawan-kawan teman-teman yang laporkan Paul Zhang ini diam aja? Pertanyaan di situ. Kenapa mereka diam aja ketika negaranya, bangsanya dihinakan seperti ini? Iya kan? Oke. Makanya saya minta tolong hati-hati sama marga di Bataraja. Ya, jangan inilah harus hati-hati lah, 156A menunggu Anda. Oke, terima kasih Bro Pavel. Bung Franky, gimana Bung Franky? Suaranya udah bisa kedengaran? Gimana nih, sudah bisa dengar? Mantap lah. Silakan. Udah bisa? Silakan Bang. Oke. Mantap. Oke, selamat.